Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi masa kelaparan hebat yang dikenal sebagai Tahun Abu. Hujan berhenti, tanah menghitam, dan kehidupan terasa sangat berat. Suatu malam, Umar bin Khattab berjalan bersama sahabatnya Aslam menyusuri kampung terpencil. Ia ingin memastikan keadaan rakyatnya yang hidup di tengah gurun sepi. Di tengah perjalanan, Umar terkejut mendengar tangisan keras seorang anak kecil dari sebuah kemah yang sudah tua dan hampir roboh. Umar dan Aslam segera mendekati kemah tersebut. Di depan kemah, seorang wanita janda terlihat duduk sambil mengaduk panci di atas api kecil. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Umar mencoba berbicara dengan lembut, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kecil di kemah sunyi tersebut. "Boleh aku mendekat?" "Silahkan, jika kau membawa kebaikan." Tangisan anak kecil masih terdengar dari dalam kemah. Umar merasa sangat khawatir mendengar suara itu di malam yang dingin. "Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu?" "Anakku," jawab wanita janda. Umar menatap wanita itu dengan penuh rasa iba, mencoba memahami kesedihan yang sedang dialami keluarga kecil tersebut. "Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah ia sakit?" "Tidak, mereka lapar." Lebih dari 1 jam mereka duduk di depan kemah. Anak kecil itu masih terus menangis, sementara wanita itu tetap mengaduk pancinya. Merasa heran, Umar akhirnya menanyakan isi panci yang terus diaduk tetapi tidak kunjung matang. "Apa yang sedang kau masak, hai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu?" Ketika Umar melihat ke dalam panci itu, hatinya tersentak keras. Yang dimasak wanita tersebut ternyata hanyalah batu-batu kecil. "Apakah kau memasak batu?" Dengan suara penuh kesedihan, wanita itu menceritakan alasan memasak batu. Ia hanya ingin menenangkan anaknya yang kelaparan. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Wanita itu bahkan menyalahkan Khalifah Umar karena mengira pemimpin mereka tidak peduli terhadap rakyat yang kelaparan di gurun. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Aslam hampir menegur wanita tersebut, tetapi Umar menahannya. Air mata mulai menetes dari mata sang khalifah. Malam itu juga Umar bergegas menuju Baitul Mal. Tanpa istirahat, ia mengambil gandum dan bersiap membawanya sendiri. "Angkatkan ke punggungku." Melihat karung berat itu, Aslam mencoba membantu, namun Umar menolak dengan tegas. "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu." "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Sesampainya di kemah, Umar sendiri menyalakan api dan membantu memasak makanan untuk keluarga miskin itu. "Masukkan gandumnya dan aku yang akan mengaduknya." Anak-anak kecil itu akhirnya makan dengan gembira. Umar duduk memperhatikan mereka dengan hati lega, melihat tangisan berubah menjadi senyuman. "Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar," ucap wanita. "Berkatalah yang baik-baik. Besok temui Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah ia akan mencukupimu." Keesokan hari, wanita itu datang ke Baitul Mal dan baru menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Khalifah Umar sendiri. "Aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata dolim kepada engkau. Aku sudah siap menerima hukuman yang akan ditimpakan." "Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah selama ini. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudi kiranya ibu memaafkan aku. Semoga negara kita tercinta ini suatu saat nanti akan mendapatkan pemimpin seperti sosok Amirul Mukminin. Amin ya Rabbal Alamin."